Audio on. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Kulkas Kuliah Ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak perlu bayar UKT atau ngontrak SKS. Tapi meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas Ngademi topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu atas bimbingan wahyu. Kulkas Ngadam yo. Oke, hari ini Pak kita akan membahas apa Pak? Akan membahas tentang LDR. LDR. Oh, Ketika oke. apa Pak? Pacaran, Pacaran, ta'arufan, bahkan setelah nikah. nikah. Mana LDR yang sesungguhnya? Ikuti kita. Kali ini kita tidak biasa. Biasanya Kulkas itu kita menjedok. Tapi sekarang kita semua ngatrok. Jalan-jalan kuy. Kemana kita jalan-jalannya? Ke Balai Apung, Balai Apung di Sangkuriang. Balai Apung Sangkuriang. Lokasinya ada di Bandung Barat. Bandung Barat apa? Lompat. Sekarang Kulkas juga pengen lompat. Pokoknya jangan kemana-mana, gabung terus bersama kita. Jam tayang kita sekarang panjang, lebih dari biasanya. Oke kawan-kawan, kita semua Kulkas yuk. Kulkas ngadam yuk. Kali ini Kulkas tidak menjedok di dalam ruangan, tapi kita mau ngatrok ya. Ngatrok ke daerahnya editor ya. Editor ternyata punya potensi wisata yang luar biasa. Kita dalam rangka murah meriahan lah. Bandung Barat lompat. Bandung Barat lompat, memang Bandung Barat memang lompat. Itu Kulkas, go to Bandung Barat lompat. Alhamdulillah kita sudah sampai di lokasi. Kita akan prepare siap-siap untuk pengambilan gambar Kulkas edisi ngatrok, bukan edisi menjedok. Oke. Kulkas edisi ngatrok, bukan edisi menjedok. Nah, yang biasanya kita syutingnya di kampus, sekarang kita ada suasana baru di Saung Apung. Nah, kebetulan kita ini datangnya pagi, jadi si Saung Apung ini ya masih kosong. Sekarang lagi pre-interview dulu. Halo guys. Hari ini berbeda Pak ya. Aduh, sejuk, enak. Welcome my world. Alam. Udah lama nggak ke alam coy. Hari ini Kita membusuk di ruangan terus ya, udah 20 episode. Sekarang kita agak jalan-jalan di keluar. Jalan keluar. Oke. Nah, sesuai tadi yang dibicarakan tema kita itu LDR nih. LDR Pak. Sesuai dengan karakteristik remaja saat ini Pak. Oke. LDR. Dulu juga sama ketemu LDR. Nah, Pak, kira-kira pertanyaan pertama saya, apakah LDR itu, Pak? Oke, Ki. Saya kalau di ruangan pakai laptop. Ya, Karena kita judulnya kuliah kan? ya kuliah. Sekarang laptop tidak bisa. Saya bawa contekan, Ki. Saya juga ini. Coblos nomor 2. Oke. Kita sekarang sering dengar kata LDR ya. Ya, Pak. Long Distance Relationship. Yes. Yakni relasi dua hati. Ya, Judulnya untuk sehidup semati. hidup semati. Tetapi dalam ruang yang berjarak. Ya, Jadi ada relasi atau hubungan kedua hati. Biasanya pasti seorang laki-laki dan seorang perempuan, ya. seorang Adam dan seorang Hawa, gitu. Ada niat untuk menyatukan hati, Ya. tetapi dipisahkan oleh ruang yang begitu jauh. Jauh. Gitu. Itu LDR. LDR. Ini juga terjadi pada zaman dulu, Pak ya.
zaman Nabi ya? Ya, LDR sebetulnya bukan fenomena baru. Itu malah fenomena klasik. Kan tempo lalu Ibunda Hawa dan Baginda Adam itu ketika berada di surga, kemudian mereka tertipu daya oleh rayuan iblis, maka mereka menyentuh pohon huldi, padahal sebuah pohon yang dilarang untuk disentuh. Mereka berdua menyentuh karena tipu daya setan. Akhirnya Allah mengusir mereka berdua dari surga ke dunia. Dipisahkan dalam jarak yang cukup jauh dan rentang waktu yang cukup panjang. Konon satu riwayat Nabi Adam diusir oleh Allah di wilayah India. Sementara Ibunda Hawa di Jeddah. Gitu. Jauh banget jaraknya. Adam dan Hawa LDR-an. Belum ada handphone. Belum ada handphone. Berapa ratus tahun? Oh, ratusan tahun. Ada yang nyebut 300 tahun, 400 tahun, 500 tahun. Biasa sejarawan berbeda pendapat. Kalau sekarang enak ada handphone, aku kangen kirim dong, dulu coy. GPS ada GPS kan sekarang dulu. Aku kangen batu. Ngaca di batu. Dan sedihnya luar biasa ya. Pak, apa sih klasifikasi LDR itu gitu, Pak? Oke, LDR itu bisa kita klasifikasi sesungguhnya, Ini hanya klasifikasi sementara ya. Nanti netizen boleh berbeda. Satu, LDR itu ada yang dibentuk karena relasi dua hati yang dimana visinya hanya fantasi asmara. Yang kedua, LDR itu relasi dua hati yang visi dan orientasinya pada pernikahan. Sementara yang ketiga, relasi dua hati yang sudah diikat oleh pernikahan. Maka jika diklasifikasi LDR itu ada tiga, LDR yang pacaran, LDR yang ta'arufan, dan LDR yang pernikahan. Hujan ya? Berkah hujan teh. Mending kita pindah. Ya, cari lokasi yang lain. Kita ke saung aja. Jangan kemana-mana. Tetap di mana? Di Kulkas. Kuliah Ringkas. Hujan guys, hujan. Ini Bang, ini Bang. Lanjut aja pertanyaan Pak ya Pak. Oke. Tadi kita menyinggung tentang antara LDR dan pacaran. Nah Pak, pacaran ini dalam hukum Islam itu bagaimana Pak? Oke, Ki. Di Islam itu nggak ada ajaran tentang pacaran. Nggak ada Pak ya? Tapi pacaran itu adalah fakta sosial. Fakta sosial. Kenapa ini disebut fakta sosial? Pacaran itu sesuatu yang sangat manusiawi. Kan disebut di Quran surah Ali Imran ayat 14, Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa. Jadi seorang laki-laki itu diberi kayak fitrah oleh Allah untuk suka memandang lawan jenisnya. Gitu. Umur berapa tahun kamu mulai suka lihat yang bening-bening? Yang bening-bening TK sih. pastinya. TK Pak. Udah parah berarti. Lihat ibu-ibu. Lihat ini. Oke, jangan terlalu jauh. Pasti ngelantur ini. Kita ingin ngelihat begini. Melihat pacaran ini dari beberapa kata kunci. Satu, kita ingin lihat status pacaran itu gimana. Dua, visinya seperti apa, kata kuncinya. Tiga, ikatannya kayak seperti apa. Lalu bentuknya bagaimana, medianya bagaimana, dan terakhir ada kontrol. Yang tidak bisa bilang jangan bilang kontrol ya. Yang pertama, kita lihat pacaran itu statusnya itu fakta sosial. Fakta sosial. Simpulan sementara saya menyebut pacaran itu fakta sosial. Kenapa? Sesuatu yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Iya Pak, betul. Sesoleh apapun kita sekarang bilang bahwa pacaran itu tidak boleh, tidak ada dalam agama, kita sepakat perkataan itu ya. Sesoleh apapun kita, tapi selalu ada suka pada lawan jenis. Gitu. Ya. Betul. Satu, bahwa pacaran itu adalah fakta sosial yang tidak bisa dibantah oleh siapapun hari ini. Statusnya gitu. Yang kedua, pacaran itu bisa kita didefinisikan sebagai relasi jadian antara kedua hati. Kan pacaran itu hubungan pasca jadian. Misalnya Iki suka pada seseorang, perempuan suka sama Iki, lalu nyeletuk jadian yuk. Pernah nggak kayak gitu? Jadian. Aku mau nembak kamu kapan? Tanggal 17, bulan 17. Bulan 17, bulan 17. Oke, jadi itu. Nah, visinya, visi dari jadian atau pacaran itu hanya sebatas fantasi asmara. Fantasi asmara. Kan fantasi asmara saja lah. Maka lahir istilah cinta monyet, dan sejumlah cinta-cinta yang lainnya gitu. Lalu komitmennya, itu ikatannya, itu komitmen untuk saling mencintai. Setelah jadian itu, aku cinta kamu dan kamu juga cinta aku. Itu ikatannya, komitmen. Lalu bentuknya apa? Bentuk relasinya seperti apa? Bentuk relasi pacaran itu biasanya saling ngasih motivasi.
Saya terasa banget ketika dulu suka sama istri saya. Biasa ngerjain tugas bisa hanya 1, tapi setelah jadian bisa 7 semalam. Waduh. Jadi karena ada inner energy yang luar biasa pas kejadian itu, ya. Bentuknya saling memberi motivasi. Lalu medianya apa? Medianya biasanya korespondensi, surat menyurat, chatting lah, SMS-an, WA-an. Lalu siapa yang mengkontrol orang yang pacaran itu? Itu biasanya etika sosial. Itu biasanya masyarakat seputar. Nah, Iki, pacaran itu relasi jadian kedua hati untuk saling mencintai, fisiknya juga asmara, misalnya ikatannya komitmen saling mencintai, bentuknya hanya saling memberi motivasi, medianya korespondensi saja atau telepon-teleponan saja, kemudian dikontrol oleh masyarakat. Sampai di sini pacaran manusiawi menurut saya. Pak. Pacaran itu boleh lah, sampai di sini. Kalau sampai di situ. Stop ya sampai Stop situ. sampai di situ. Nah. Kalau melampaui itu? Kalau melampaui itu, oke, ini bisa jadi masalah. Terutama ketika pacaran relasinya sudah melampaui batas. Contoh misalnya. Saat ini Pak ya? Seperti saat ini misalnya. 1, jalan bareng. Jalan bareng, makan bareng. Makan bareng. Iki kalau jalan bareng, itu lalu tiba-tiba ada motor yang mau agak nabrak gitu, khawatir pasangannya ketabrak, diapain? Aku aja yang di depan, kamu di belakang. Sambil pegang tangan. Baru megang tangan. Iki kalau jalan berdua sama pacar, naik motor, naik motor nih, motornya kayak motorian gitu. Lalu apa yang terjadi? Motor Roger, Pak. Yang terjadi sunyoto. Enggak hujan pakai jas hujan, Pak. Pakai jas hujan. Itu sudah bahaya. Jadi ketika relasi dua hati yang tadi fantasinya asmara, tapi mediasinya atau medianya atau pertemuannya seringkali dilampaui dengan jalan bareng, makan bareng, nonton bareng, apalagi tidur bareng. Itu namanya bukan manusiawi pacaran, tapi sudah masuk pada layar binatang. Dan itu disebut perjinahan. Sampai di sini semuanya pasti sepakat bahwa pacaran itu hukumnya haram. Hukumnya itu dosa. Itu yang disebut nafsu binatang. Tapi Pak, gini Pak, bisakah disimpulkan bila ada ababil atau ABG? Karena yang banyak pacarannya jauh dari itu Pak ya. Anak baru gede, anak ini mereka SD SMP tuh apalagi dengan pengaruh sinetron saat ini, seakan-akan mereka kamu Rama aku Sinta cenah. Nah, LDR itu bisa menjadi solusi nggak Pak? Oke, menurut saya kalau relasinya baru sampai di pacaran, LDR itu solusi. Kalau gini misalnya, kamu suka sama seseorang, diekspresikanlah lewat jadian, kemudian saling memberi motivasi antara yang satu dengan yang lain, lalu ketemuannya hanya dibatas di telepon misalnya, lalu saling menjaga perasaan cinta berdua masing-masing, lalu dikontrol oleh etika sosial misalnya, maka pola relasinya yang pas adalah LDR. Pak ya? Jadi LDR itu solusi bagi kamu-kamu, kawan-kawan yang ababil, yang baru jadian. Harusnya LDR-an. Biar apa? Biar tidak terjebak untuk sering jalan bareng, nonton bareng, makan bareng, di mana ujung-ujungnya adalah perzinahan. Sebab kalau sudah sampai pada itu, kenapa saya berani menyatakan pacaran hukumnya haram? Sebab pada faktanya muncul fenomena sosial yang berbahaya. Saya menyebutnya mungkin deviasi sosial lah ya, penyimpangan perilaku sosial. Seperti apa? Muncul kasus MBA, married by accident. Itu kan gara-gara pacaran yang kebablasan, pacaran yang tidak manusiawi. Betul Pak. Awalnya gitu. megang tangan doang Pak. Ya akhirnya kan megang saya. Kan bisa seperti, kan bisa seperti itu. Nah ini makanya kalau kalian habis jadian, LDR-an saja. LDR-an saja biar sama-sama terjaga, biar setan tidak merasuk pada diri kalian bersama, hingga tidak terjebak pada pacaran yang memang dalam kategori bukan manusiawi, tapi pacarannya binatang. Tadi fakta MBA, married by accident, itu benar-benar fakta. Kemudian juga ada yang disebut apa? Sekarang disebut dengan parabola. Apa Pak parabola? Parawan bobol tiheula kan. Istilah yang kayak gitu ya. Iya Pak. Ayo nyanyi nih. Tai kotok, tai lantung, tai meri lalakina. Awak montok beteng melendung, teu pugu salalakina. Nah, itu ya. Jadi LDR bagi kalian yang pacaran solusi. Iya, betul Pak. Ya.
Ditambah lagi kalau LDR mungkin kita dengan teknologi sekarang Pak ya. Oke, heeh. Maksudnya jauh, tapi kan ada handphone gitu Pak. Tapi hati-hati di handphone juga. Kalau saling mempertontonkan Nah, itu, aurat masing-masing, LDR-an juga bisa jadi haram. Gitu. Awalnya kan cuma coba foto muka dulu katanya hari Oke. pertama. Hari pertama. Hari kedua bawahnya dong cenah. Fenomena lah hari sekarang mah itu. Jadi, kawan-kawan semua, sobat ngadem, host kita ini nampaknya praktisi. Ini Jadi seperti itu ya Pak. Kesimpulan untuk yang intinya yang pacaran, ya solusinya LDR, tapi LDR. LDR-nya sesuai dengan norma-norma ya Pak ya. Oke, norma-norma manusiawi lah ya. Manusiawi ya. Norma-norma yang manusiawi. Seperti itu. Hanya untuk jadi motivasi oke sih Pak ya. Oke, iya. Misalnya yang tadinya sholatnya belang betong jadi sholat. Jadi rajin, Rajin. belajarnya males, Iya. jadi rajin gitu. Iya, Saling betul. motivasi Saling nggak masalah. motivasi. Sebab memang jika kita percaya cinta, maka kita akan percaya keajaiban. Jadi pada saat kita jatuh cinta, saat itu akan muncul banyak keajaiban. Baca bukunya ada, saya sebutkan saja pengarangnya Gede Prama. Nulis buku judulnya Percaya Cinta, Percaya Keajaiban. Bahwa betapa ketika orang jatuh cinta, mencintai objek cintanya dengan sepenuh hatinya. Iya. Setelah itu hidup itu akan penuh banyak keajaiban-keajaiban. Cintanya kan bisa macam-macam ya. Ya. Kecintaan seorang ibu kepada anak bisa melahirkan keajaiban-keajaiban pada seorang ibu. Yes, Pak. Karena diceritakan ada seorang ibu dan anaknya main ke tempat wisata, tiba-tiba si anaknya itu jatuh masuk ke kandang gorila. Gorila. Oke, lalu anaknya itu gorilanya. Lalu si anaknya itu mau diserang gorila, Iya. si ibunya tiba-tiba loncat. Loncat dari yang begitu tinggi ke bawah itu meteran, gitu. Dan dia saat itu menerkam gorila sehingga gorila itu seperti ketakutan oleh seorang ibu. Maka disimpulkan oleh banyak penulis, kecintaan seseorang pada seseorang dengan tulus hati Ya. itu bisa melahirkan keajaiban. Keajaiban. Bisa loncat dari tempat yang jauh padahal pada normalnya kalau loncat bisa jatuh. Bisa jatuh. Bukannya itu bisa hancur, Hancur. gitu. Kemudian gorila yang mau menerkam manusia tiba-tiba takut oleh si ibu itu, gitu. Kenapa? Karena ada kecintaannya kepada anaknya itu. Jadi kalau kita jatuh cinta itu akan banyak sekali keajaiban-keajaiban. Dan kalau sampai usia hari ini masih belum bisa jatuh cinta, itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pan. Siripan convention deh. Kita udah terang Pak, kita boleh lanjut nanti. Boleh. Membahas tentang ini. Kita akan membahas tentang ta'aruf ya. Ta'aruf, oke. dan LDR. Ini Pak. Oke. Mantap. Kita Apakah ada kesamaan antara ta'aruf dengan pacaran? Jangan Ah, kemana-mana dulu, tetap di Kulkas. Kulkas. Kuliah ringkas. Efek. Ini asik nih, kedenger kayak suara perang di jalur Gaza ya. Kita lagi ngevlog. Wah, Wah, asik banget dom. ini. Backsound kita coy. Ayo Ki, ngomongin tadi apa lagi kita Ki? membahas tentang LDR dan pacaran. Nah, sekarang kita akan membahas tentang LDR dan ta'aruf. Pak. Ta'aruf. Ta'aruf. Nah, Pak, selain pacaran tadi Bapak membahas tentang ta'aruf gitu ya. Apa sungguhnya ta'aruf itu, Pak? Ta'aruf itu tadi saya sampaikan bahwa ada satu fase yang serius menuju pernikahan. Serius, Pak. Persisnya gini, ta'aruf itu kan relasi hubungan dua hati yang serius menuju jenjang pernikahan, gitu. Ya. Ta'aruf itu sesungguhnya memiliki dua makna, ada makna umum dan ada makna khusus ya. Nah, itu apa, Pak? Dalam konteks hari ini. Dalam makna umum sebagaimana di Al-Hujurat ayat 13 kan Allah berfirman, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa, hidup bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah, Ya. hidup dalam realitas yang berbeda. Ada hitam perintah lita'arafu, Ta'aruf. untuk saling mengenal antara yang satu dengan yang lain. Itu makna umum.
Tapi dalam konteks hari ini, Ya, Pak, ta'aruf ini, Pak. itu ada makna khusus, yakni hubungan, salah satu tahap hubungan relasi dua hati menuju keseriusan jenjang pernikahan. Kan jenjang pernikahan itu kata para ulama fikih, wah semakin kenceng nih, asik banget. Kita membahas tentang ta'aruf, LDR, makin dibom. Kita kayak di jalur Gaza aja ini sekarang ini, tapi asik ya. Iya. Satu tahap pernikahan itu kan satu yang disebut dengan ru'yah, Ru'yah, dua ada khitbah, tiga ada milkah, Milkah. empat ada dukhlah. Dukhlah. Coba hafal, sebutkan lagi satu. Ru'yah, khitbah, Heeh. milkah, Dukhlah. Ais pinter. Hey, kuliah di UIN. Tuh, bangga kuliah di UIN. Nah, Pak, dalam makna khusus ta'aruf itu disebut sebagai tahap menuju pernikahan. Ya. Tahap-tahap menuju pernikahan itu apa aja, Pak, tadi? Yang 4 tadi. Iya, yang empat tadi, ru'yah, khitbah, milkah, dukhlah. Nah, kan saya mah sering dengarnya tuh hitbah sama hitbah doang sih saya Khitbah dengar. doang, oke. Nah ini si ru'yah itu apa, Pak? Ru'yah itu dari kata ro'a. Ro'a. Ro'a itu artinya saling memandang. Maknanya saling, ru'yah itu saling memandang, saling melihat. Jadi tahap pertama, kalau Iki misalnya pingin nikah nih, Iya. belum punya pasangan, Yes. ada pihak yang lain yang nyariin, misalnya. Dalam Islam itu kan karena seperti itu. Lalu dilihatin, pertama ngelihat fotonya. Fotonya. Nah, itu masih masuk di tahap ru'yah. CV, Pak, CV. CV-nya juga dilihat dan dilampirkan surat keterangan tidak mampu ya. Itu kalau mau terus berarti saya. Oke. Biasanya setelah ngelihat foto nanti itu misalnya pingin ngelihat langsung. Langsung, Pak, ya. Adalah pihak ketiga yang memediasi gitu. Lihat. Nah, nggak saling melihat langsung antara yang satu dengan yang lain. Itu disebut dengan ru'yah. Dan biasanya kalau cocok, maka jadianlah yang disebut dengan ta'aruf. Tapi ta'aruf ini tidak seperti pacaran, ada mediasi. Ada orang yang ngawal, Pak, ya. gitu supaya tidak terjadi unsur latansur. Itu keluarga atau bebas? Itu bebas, bisa keluarga. Yang jelas ada apa namanya? Ada mediasi lah seperti itu. Nah, itu namanya ru'yah. Ru'yah itu saling menatap, saling memandang, saling melihat untuk kemudian ada istilahnya misalnya nggak cocok, misalnya balik nggak masalah. Atau misalnya tiba-tiba ada misalnya. Ada apa namanya? Seperti jatuh cinta misalnya seperti itu. Lanjut. Nah, itu disebut ta'arufan. Tahap pertama menjelang pernikahan itu ta'aruf. Oke, Pak. Tapi fenomena sekarang, Pak, kalau tadi saya ngobrol Pak sebelum syuting kan Arab gitu, Pak, Arabisasi tentang ta'aruf dan ya kadang memang kita nanti akan bahas lebih jauh. Kadang ta'arufan itu juga jadi salah kaprah ta'aruf itu. Bahasa lain dari pacaran. Ada yang nyebut seperti itu karena kita sedang Arabisasi lah. Sekarang pengen semuanya serba kelihatan Arab gitu. Pacaran diarabkan jadi ta'arufan gitu. Tapi sesungguhnya saya harus dalam analisa sementara ada perbedaan antara pacaran dengan ta'aruf. Sejati dalam konsep idealnya seperti itu. Seperti itu, Pak, ya. Nah, berikutnya itu hitbah ya, Pak, ya? Hitbah. Setelah itu hitbah. Itu tuh kayak tunangan gitu ya, Pak? Oke. Jadi ini tahap kedua setelah ta'aruf yang dibangun oleh ru'yah tadi. Maka Iki suka sama istrimu, istri kamu suka sama Iki. Lanjut pada tahap berikutnya yang disebut dengan hitbah. Hitbah itu apa? Hitbah itu tunangan. Hitbah itu apa namanya di kita itu? Selain tunangan ada nyebut juga tukar cincin. Misalnya namanya apapun namanya lah ya. Nah, itu ikatan moral untuk lebih serius gitu menuju pernikahan. Para ulama fikih menyebut macam-macam. Ada yang menyebut hitbah itu sunnah, ada yang menyebut juga mubah boleh. Bahkan Imam Syafi'i menyebut mustahab. Mustahab itu amaliyah yang disukai. Kita jatuh cinta supaya orang yang benar sudah bangun ikatan hitbah dengan kita tidak direbut oleh orang lain. Karena ini dalam fikih Islam gini, kalau kamu sudah menghitbah seorang perempuan, maka tidak boleh perempuan itu dihitbah oleh laki-laki lain. Berarti ini udah serius nih pada tahap itu. Dan biasanya kalau tadi, ini kedengar suara lagi nih, ini asik ya. Kapal perang ya. Perahu motor. Kira kapal perang. Nah, tadi kalau lagi ta'arufan ada mediasi pihak ketiga, pada saat hitbah itu disaksikan oleh kedua keluarga. Keluarga calon mempelai laki-laki dan keluarga dari perempuan. Ada dua keluarga. Di sanalah saling menyampaikan
rasa suka yang satu dengan yang lainnya, itu hitbah. Hitbah, Ya. Nah, Hitbah. setelah itu Pak ada tahapan juga milkah. Nah, kalau milkah itu hati-hati bukan milk ya. Milk itu identik dengan usus. Berarti oke. Nah, milkah itu ada semacam apa ya, keseriusan lebih tinggi untuk saling memiliki. Iki milik saya, kata istrimu, istrimu milik iki milik. Nah, milkah ini ditandai dengan misakon golido, perjanjian yang kuat yang disaksikan bukan hanya oleh manusia tapi disaksikan oleh Allah, yang lazim disebut akad nikah. Akad nikah. Nah, ini tahap sudah masuk pada tahap yang namanya menuju halal. Road to halal itu sudah benar-benar di akad nikah. Kalau pada saat misalnya ru'yah oleh pihak yang memediasi, pada saat misalnya khitbah oleh kedua keluarga disaksikannya, pada saat akad nikah itu disaksikannya bukan hanya oleh kedua keluarga tapi ada petugas dari KUA. Tugas KUA ya. Kita tahu apa itu KUA? Kantor urusan AWW. Atau Ngurus AWW. Oke, itu dinyaksikan KUA. Kantor Nah, urusan aki-aki, Pak. aki-aki, kalau aki-akinya mau kawin lagi, Iya, mau kawin lagi. mungkin ke sana. Nah, jadi kalau sudah akad nikah berarti sudah halal melakukan hubungan suami istri. Mangga. Gitu. Video call Video nggak call juga apa-apa. boleh. Sok, mangga. Mau digimanain lah, bebas. Ya, mau digimanain, bebas lah udah itu mah ya. Oke. Udah akad nikah mah. Nah, Pak, lanjut, Pak. Berikutnya itu ada duhlah. Nah, kalau duhla ini hadiah. Hadiah, Pak. Hadiah ini setelah akad nikah, duhla itu dari kata duhul. Duhul. Duhul itu artinya apa? Masuk. Penetrasi. Ngacah pedang amanat nenek moyang. Ini hubungan suami istri sesungguhnya. Kalau sudah malam pertama, status kita berubah menjadi keluarga baru. Oh, baru. Ini keluarga baru. Nah, itu kita bicara tadi tentang ta'aruf lah ya, bahwa ta'aruf itu adalah tahap tertentu menuju pernikahan. Sangat berbeda dengan pacaran. Iya. Itu sangat berbeda dengan pacaran. Gitu. Itu. Duhlah berarti udah kayak sepak bola ya. Tahapnya 4-4-3. Kalau pacaran mah pas ru'yah langsung ke duhlah, Pak ya. Nah, itu bahaya pacaran yang tidak manusiawi itu yang seperti itu. Dari ruhya langsung duhlah. Nantinya aduh Allah ya. Duhlah. Aduh, Allah. Ya. Tapi Ki, Iya. saya jika nanti Ki mau bertanya apa perbedaan pacaran dengan ta'aruf misalnya. Oke, kita lihat bahwa ta'aruf itu bentuk relasi suka sama suka antara seorang laki-laki dan perempuan dengan visi relasi yang serius menuju pernikahan, ya kan itu definisinya Iya, gitu. Jadi bukan fantasi asmara lagi. Statusnya ya, kalau pacaran tadi statusnya memang fakta sosial lah, fenomena yang terlihat. Kalau ta'aruf itu memang diperintah oleh agama. Al-Hujurat ayat 13 lah. Visi relasinya kalau pacaran tadi hanya fantasi asmara, tapi kalau ta'aruf itu adalah pernikahan. Pernikahan lah ya. Ikatan relasinya kalau pacaran tadi adalah saling menjaga, tapi ikatan relasi di ta'aruf itu adalah khitbah kan? Khitbah. Tunangan. Bentuk relasinya sama-sama sih komitmen saling menjaga. Media relasinya kalau tadi misalnya pacaran korespondensi dan sebagainya, kalau ta'aruf itu pertemuan. Tapi dimediasi. Mediasi. Iki sudah hitbah nih sama istrinya, ingin ketemu boleh, tapi dimediasi. Oleh siapa? Oleh orang tuanya, supaya yang ngawas. Kontrol relasinya siapa? Kalau tadi kontrol relasinya itu adalah misalnya hukum adat lah, kalau pacaran ini. Kalau ta'aruf ini yang mengkontrol hubungan kedua pihak itu adalah keluarga. Keluarga. Nah, sampai di sini ta'aruf itu tadi sudah disimpulkan mustahab. Mustahab itu disukai. Aman, Pak ya? Aman, dibolehkan sampai di sana. Tapi ada yang melanggar juga kadang-kadang, Pak. Betul. Pada fenomena saat ini. Ta'aruf karena mereka udah ta'aruf, oh ini udah pasti dinikahin. Gitu. Tahu-tahu ya udah, ya mungkin bisikan setan. Oke. Ya gelap mata lah. Kakalongeun. Katengar kalong. Lain kalau mata ayam. Kadang-kadang Oke, mungkin gini. ya, Pak. Gini. Menyeleweng gitu, Pak. Baik pacaran maupun ta'aruf, ketika relasi cintanya diwujudkan dalam hubungan suami istri,
padahal belum sah, seperti jalan bareng, nonton bareng, makan bareng, tidur bareng, dan bentuk hubungan suami istri yang lain. Ketika sampai di kutub ini, namanya bukan lagi ta'aruf tetapi perjinahan. Balik lagi apa? Itu haram. Bagi kalian yang sudah tunangan, kalian yang sudah tukar cincin, itu belum halal melakukan hubungan suami istri. Meskipun kalian sudah tunangan, disaksikan kedua belah pihak, lalu kalian melakukan hubungan suami istri, itu perjinahan yang taubatnya itu susah. Susah. Lagi-lagi nanti melahirkan fenomena kayak tadi pacaran, MBT, kasus aborsi dan lain sebagainya. Gitu. Ini sama ya. Tobat ya Allah gitu. Gitu. Perang dewa ya. Perang dewa. Batur mah yang damai yang perang. Aduh, bingung. Nah, Pak, bisa disebutkan Pak solusinya antara LDR ini gimana nih solusinya bagi ta'aruf? Gini, sama dengan pacaran. Kalau ingin bertanya, bagaimana sih relasi hubungan yang sudah ta'arufan itu? Lagi-lagi solusinya LDR. Biar selamat ikatan janji ekspresi cinta yang suci antara dua hati yang berbeda itu, yang sudah disaksikan keluarga, ditandai dengan hitbah, agar suci sampai ke pernikahan, hubungannya harus LDR. Harus LDR, harus jauh. Sebab tadi kalau terlalu dekat, jangan-jangan loncat dari ru'yah ke duhlah. Gitu. Ya kadang-kadang langsung Gi. Ya kadang-kadang orang maksudnya udah ta'aruf, orang tua suka membebaskan gitu Pak. Membebaskan. Yaudah, maksudnya. Orang tuanya juga bisa salah, bisa dosa, mentang-mentang sudah tunangan, dibebasin silakan kemana saja. Ini juga salah, tidak boleh. Kalau mau jalan bareng dimediasi. Misalnya jalan bareng nih, istrimu bareng sama ibumu, kamu bareng sama siapa gitu. Hingga aman, tidak terjadi sesuatu. Gitu. Oke. Jadi Pak, sampai di sini pacaran, hubungan relasinya LDR adalah solusi. Bagi yang ta'arufan, yang sudah mau menjenjang ke jenjang pernikahan tapi belum halal melakukan hubungan suami istri, LDR adalah solusi. Udah LDR-an lah. LDR-an dulu aja. Tahan coy. Tahan sampai waktunya. Sampai waktunya. Setelah beres corona. Karena setelah nanti membedahi itu Benteng surprise gitu kan, enak gitu daripada dicicil sebelum ini. Aduh. Maksudnya apa Enggak itu. Udah gue. Nah, kita akan membahas yang lebih indah ya Pak ya. Jangan kemana-mana. Ya. Tetap di mana? Kulkas. Edisi apa? Ngatrok. Bukan edisi menjedok. Bukan. Oke, kita lanjut nanti. Di mana ini? Di Saung Apung Sangkuriang. Di mana? Bandung Barat. Bandung. Oh, Balai Apung Sangkuriang. Balai Apung Sangkuriang di Bandung Barat. Lompat. Pak Hengki, saya undang ya nih berdua. Yuk. Jadi kita membahas tentang pacaran dan LDR. Dan solusinya itu LDR Pak ya. Cuma tetap pada norma-normanya. Terus ta'aruf juga sama. Solusinya sama LDR juga, ta'aruf juga. Nah, cuman hati-hati kalau sudah ta'aruf tadi yang ditandai dengan hitbah, ya, seringkali sudah merasa halal. Nah itu Pak. belum. Padahal belum ya Pak ya. Itu juga belum. Makanya kalau sudah cocok di ta'arufan langsung saja akan nikah Pak ya, bagusnya Pak ya. Bagusnya memang seperti itu. Ya. Oke. Nah sekarang Pak kita akan membahas tentang pernikahan Pak ya. Oh ininya view-nya kayak di pernikahan ya. View-nya enak banget nih kayak di pernikahan. Oke. Yuk kita membahas tentang pernikahan Pak. Oke, ini kita membahas tentang LDR bagi yang sudah menikah. Menikah. Nah ini Pak, relasinya bagaimana Pak? Oke, bagi yang sudah menikah ya, kita tadi pacaran sudah, ta'aruf sudah, sekarang pernikahan. Pernikahan tapi LDR. Setelah nikah, pasca pernikahan itu, relasi pernikahan itu kan ada dua. Satu, ada yang tinggal bersama, itu lazim umumnya. Setelah nikah, Tian tinggal bersama istrinya di rumah mertuanya. Hati-hati, bisi kodim, kalau timitoha, misalnya gitu ya. Tinggal bersama atau dipilih indah mertua. Tapi ada yang tidak tinggal bersama. Udah menikah, tapi tinggalnya tidak bersama. Karena faktor apa? Ada banyak. Satu, karena studi misalnya. Setelah nikah, lanjut studinya di Kairo di Mesir.
istrinya di tanah air. Tanah air. Setelah nikah lanjut studi di Madinah, Ya. istrinya di tanah air. Itu jadi relasi jarak jauh atau LDR itu bisa karena studi. Yang kedua bisa karena profesi. Profesi. Ya. Ada profesi-profesi tertentu yang menuntut hubungan relasi keluarganya itu berjarak jauh. Yes, Contoh betul. apa? Pilot, Pilot, terus pramugari, terus yang kerja di kapal, pramugara, pesiar. kapal pesiar, Ya. yang marketing, di ya. dunia perbankan, kemudian awak kabin, atau ya. teknisi migas, misalnya para insinyur Perminyakan gitu, di tengah perminyakan. laut. Wah. Ada juga yang TKI. TKI, tak betul, Pak, Yang TKI ya, Hmm. ragam profesinya bisa beda-beda. TKI itu bukan hanya pembantu rumah tangga loh. Ya. Bisa jadi tadi insinyur yang dari Indonesia kerja di luar negeri juga negeri, disebut TKI. Itu mereka itu pahlawan devisa. Nah, LDRan itu sejatinya bukan bagi yang apa? Bagi yang pacaran itu solusi, bagi yang ta'aruf juga adalah solusi. Fakta sesungguh LDR itu bagi mereka yang sudah menikah. Jadi Ki, pasca menikah itu relasi hubungannya itu ada yang tinggal bersama dan ada yang tinggalnya berbeda. Nah, di sanalah LDR. Kadang suka sedih gitu ya. Kadang ada polisi, ada tentara, Pak TNI kita yang berjuang di perbatasan harus meninggalkan anak istri. Pasti. Mereka di garda terdepan lah ibaratnya. Betul. Perbatasan Dan nyawa yang ditaruhkannya. Nyawa ditaruhkan. Mereka harus merelakan jauh dari anak, dari istri, Jauh dari keluarga. gitu. Nah, itu kadang-kadang kalau saya syuting keluar kota gitu ke pelosok, kadang-kadang suka ketemu mereka gitu. Udah berapa tahun, udah berapa bulan atau berapa tahun lah mereka ada di sana gitu demi tugas untuk membela negara gitu kadang-kadang. Nah, Pak, lalu bagaimana pasangan suami istri itu dalam memandang LDR itu sendiri, Pak? Oke, jadi orang melihat LDR itu sudut pandangnya itu ada dua. Ada sudut pandangnya yang dilihat LDR itu sebagai sebuah tantangan, Yes. hingga lahirnya adalah aspek-aspek yang bernuansa positif. Tapi ada yang melihat LDR itu masalah. Hingga lahirlah banyak hal yang bernuansa negatif. Iya. Jadi ada dua sudut pandang orang melihat LDR itu. Satu, ada sudut pandang yang positif, hingga LDR menjadi tantangan nih untuk semakin mengokohkan cinta, Iya. untuk semakin mengokohkan hubungan. Tapi ada yang melihat LDR itu sebagai sesuatu yang negatif, masalah, hingga lainnya aspek-aspek negatif. Itu faktanya seperti itu. Tapi tergantung pasangan kita mungkin, Pak ya? Mungkin sangat, ya bukan mungkin, pasti sangat ya? bergantung. Sangat Maksudnya bergantung komitmen dari awalnya bagaimana, Iya. biar tahu profesi kita bagaimana. Betul. Karena kalau istri saya ya, dia tuh nggak siap kalau LDR gitu. Nggak Gitu, Pak. siap, ya. Nggak siap kalau LDR, Pak. Sedangkan saya orangnya yang pengennya yang bebas gitu maksudnya, Pak. Kayak cokor gitu kan. Sedek cici gitu kan orangnya Tidak kadang-kadang. suka menjedok ya. Gitu, Pak. Karena ya pengen punya relasi yang lain lah itu yang seperti itu gitu. Nah, Pak, bagaimana sisi positif dari LDRan itu, Pak? LDR bagi yang sudah menikah itu sebetulnya sekolah cinta. Sekolah. Ada yang nyebut sebagai sekolah cinta, madrasah cinta. Madrasah cinta. LDR itu. Kenapa? Sebab dengan LDRan pertama kita belajar berpikir positif. Jadi pada saat pasangan kita jauh, betul, Pak, benar. kita berpikir positif saja. Dia pasti cinta sama saya karena saya cinta sama dia. Iya. Jadi LDR satu mendidik kita berpikir positif. Iya. Yang kedua, LDR itu mendidik kita memanage rasa dan memanage waktu. Rasa ini perlu di manajemen. Iya. Dan tidak semua orang punya manajemen rasa itu. Ya, meskipun hati itu adalah manajer, misalnya saya menyebut manajemen rasa. Jadi rasa itu mudah sekali kita memanagenya. Dan orang yang LDRan, dia dididik untuk bisa memanage rasa. Kapan rasa rindu itu harus didatangkan, kapan rindu itu harus ditahan, kapan cinta itu harus diungkapkan, kapan cinta itu harus ditahan. Itu manajemen rasa. Kemudian yang ketiga, LDR itu sebetulnya disebut sekolah cinta itu karena LDR mengajarkan kepada kita arti penting pertemuan, Gi. Jadi pertemuan dengan pasangan itu menjadi penting ketika LDRan. So sekarang kamu kan sama istri di rumah terus. Pertemuan itu seperti tidak ada nilai. Nah, baru terasa setelah LDRan bahwa pertemuan kita dengan istri seperti banyak tuh sekarang nih ibu-ibu dan bapak-bapaknya di tempat ini sama pasangannya masing-masing gitu ya. Berkualitas banget. Itu berkualitas bahwa pertemuan itu begitu punya nilai penting yang selama ini kita anggap tidak penting. Tidak penting. Oke. Betul, Pak. Berikutnya aspek positif itu LDR mengajarkan pada kita arti penting kebersamaan. Bahwa ketika kita bersama-sama itu penting. Hingga sekarang banyak orang yang setelah bersama kok pingin pisah. Gitu. Penting. Jadi LDR disimpulkan sebagai sekolah cinta karena LDR mengajarkan
kepada kedua belah pihak tentang arti penting kebersamaan. Berikutnya LDR juga mengajarkan tentang arti penting komitmen. Komitmen. Yes, Pak. Komitmen, aku akan menjaga kamu, kamu akan menjaga aku, kita berdua ngejaga keturunan kita. Itu diuji lewat LDR. Ya. Kemudian berikutnya, LDR itu artinya momentum untuk cinta kita naik kelas. Cinta itu jangan monoton. Setiap momentum itu setiap fase kehidupan kita, cinta kita kepada istri itu semakin harus naik terus. Makanya yang disebut dengan samawa, sakinah, mawaddah, warahmah itu. Dari mawaddah naik ke rahmah gitu. Jadi cinta kita naik kelas. Jadi kalau kita sempat LDR-an nih, ini suatu saat Iki pergi jauh misalnya, istri harus siap dong. Untuk apa sesungguhnya? Ada naik kelas cinta kita. Saya Ki sering kali berangkat umroh, berangkat haji. Kalau haji misalnya 20 hari, umroh 10 hari, ninggalin anak, itu momentum semakin tambah cinta saya pada istri saya itu seperti itu. Pak. Dan perlu saya sampaikan lewat program Bulkasi itu. Aku itu nambah cintaku kepadamu gitu ya. Dengan LDR seperti itu. Nah itu momentum naik kelas. Berikutnya LDR juga adalah fakta yang mengajarkan kita untuk bisa menerima kenyataan. Jadi LDR dalam sudut pandang yang positif itu menjadi madrasah cinta. Madrasah cinta. Ya, yang mengajarkan cinta kita pada lawan jenis kita atau pada pasangan kita untuk naik kelas, tidak monoton terus gitu. Jadi, naik kelas. Sayang, aku tugas luar kota bukan berarti aku menghindar dari kamu gitu ya, Pak. Iya, tapi justru untuk menaikkan cintaku padamu. Aku semakin sayang sama kamu gitu pulang tuh. Oh. Istri kamu pro. Pak, ya, klasik. Tapi memang seperti itu. Jadi kangen gitu kan, kangen. Makanya sering-sering aja Rifan kita keluar kota ya. Supaya cinta kita naik kelas. Naik kelas. Iya. Kulkas juga nanti keluar kota. Ke Mekah. Ke Mekah. Oke, dengan siapa Ki? Khalifah Tour. Khalifah Tour tuh. Travel terbaik di Indonesia. Nanti kita bikin kulkas di Jabal Rahmah. Amin. Tempat pertemuan Adan dan Hawa setelah LDR. Amin. Ya Allah. Pak, selanjutnya apakah LDR bisa meningkatkan kualitas hubungan relasi antara suami dan istri? Jelas bahwa LDR itu bisa meningkatkan kualitas bobot relasi. Jadi bobot relasi antara kita dengan pasangan kita itu akan semakin meningkat sesungguhnya dalam sudut pandang positif itu tentang LDR itu. Pertama misalnya, proses komunikasi menjadi lebih baik. Pada saat LDR-an, komunikasi kita dengan pasangan kita pasti akan mengkomunikasikan sesuatu yang baik-baik. Iya, betul, Pak. Gitu. Sayang, misalnya, jagalah kesehatan, misalnya. Jagalah anak-anak, jagalah sekolah anak-anak. Fokuslah misalnya pada peningkatan karir dan lain sebagainya kan. Itu jadi proses komunikasi menjadi lebih baik. Berikutnya, interaksi menjadi lebih empatik. Jadi interaksi kita dengan pasangan kita akan menjadi empatik melalui LDR-an itu, ya. Kemudian rindu menjadi menggebu. Rindu itu akan menggunung sesungguhnya pada saat kita LDR. Gitu. Hari ini saya berangkat subuh, nanti pulang sore ketemu sama istri. Ini udah agak menggunung rindu ini gitu. Ini baru LDR sebentar ya. Bayangkan yang lama. Jadi seperti itu, jangan bersama-sama, sekali-kali ketika ada LDR-an itu terima dengan sudut pandang yang baik supaya rindu itu menjadi punya arti. Punya arti, Pak, ya. Punya arti, tapi rindu punya arti bukan arti anak film ya. Bukan. Punya arti, punya makna lah ya, seperti itu. Lalu berikutnya bobot kualitatif dari LDR-an itu lebih saling menghargai. Saling menghargai. Dan yang terpenting ada namanya apa? Harmoni ritme cinta. Jadi kata para filosof, cinta kita itu harus beritme. Gitu, harus ada ritmenya. Cinta kita pada istri kita, istri pada suami itu harus ritme, ada turun, ada naik gitu ya. Ada jedanya. Ritme itu hingga akan membangun kesatuan rumah tangga itu seperti nyanyian. Nyanyian itu kan ada tangga lagu yang tinggi, ada tangga nada yang rendah, tetapi tinggi rendahnya itu menjadi harmoni dan menjadi asik. Itu sudut pandang positif tentang LDR. Nah, Pak, kita
tidak menampik ya Pak. Ketika LDR banyak banget gangguan. Predator ya. Gangguan lah ya. Pelakor, pebinor yang sebut-sebut gitulah pokoknya. Karena mereka berpikir, oh itu jauh dari istri, oh itu dari suami. Oke, Nah, itu gimana Pak? kalau sudut pandang kita negatif, ya kalau gangguan itu jangankan LDR, tidak LDR saja banyak gangguan. Bener sih. Jadi sudut pandangnya jangan terlalu positif, jangan terlalu negatif. Yang namanya misalnya pelakor, pebinor, selingkuh, jangan karena LDR, tidak LDR saja banyak yang selingkuh. Maka sudut pandang kita jangan negatif. Meskipun memang ada beberapa predator yang merusak LDR kita itu. Satu apa? Yes, Pak. Kesepian. Jadi kesepian yang teramat masuk kita pada kesepian itu, puncak di kesepian itu memang agak menggerogot ke hati. Geus kieu teuing mah baiklah sok dia keur batur sarek nyari yang lain. Kan ada yang seperti itu. Ada. Karena saking kesepian. Misalnya istrinya jadi TKW ke luar negeri, suaminya tinggal misalnya di kampung, kan banyak di kita hari ini ya. Banyak, Justru yang jadi TKA, yang jadi tenaga kerja Indonesia itu istrinya. Suaminya malah di kampung. Dunia terbalik. Ya Pak. Suaminya mungkin merasakan kesepian yang luar biasa dalam. Sepi banget gitu. Nges baiklah kayak dicarikan saya nyari yang lain. Itu predator yang pertama, kesepian. Maka kesepian ini jangan terlalu dipelihara. Maka jika kawan-kawan ada yang lagi LDRan nih sekarang nih, jangan termakan kesepian, cari aktivitas. Ibu-ibu aktif pengajian lah, misalnya. Kalau nonton YouTube, nonton kulkas lah, tontonan yang berkualitas, gitu. Kemudian dengerin lah bisikan bening dengerin gitu. Kemudian lentera senja biar terang hidupnya itu, dengerin gitu. Jadi biar apa? Biar tidak merasa kesepian. Kan ada kita berdua, Ki. Ya, betul. Wah, selalu pasti akan senang dan ketawa terus dengan kita. Oke. Yang kedua nih, hal yang menjadi predator dalam LDR itu ada peran ganda. Maksudnya gini, ketika suaminya tidak ada, sementara pada hari itu butuh kehadiran sosok seorang suami itu tidak ada, maka istri menjadi peran ganda. Misal ngambil rapot ke sekolah ibunya, padahal yang dibutuhkan adalah suaminya. Misalnya. Itu kadang kalau dipelihara suka jadi predator yang merusak LDRan gitu ya. Kemudian berikutnya posesif. Ada posesif. Posesif itu apa? Posesif itu jadi hasrat ingin memiliki secara berlebihan. Kan dulu pernah dengar lagu judulnya Posesif. Bila ku mati, kau juga mati. Meski tak ada cinta, sehidup semati. Jadi inginnya posesif begini. Saya punya istri saya nggak boleh dilihat oleh orang lain. Istri saya nggak boleh dipegang oleh orang lain. Konsumsi publik, Pak. Nggak boleh dikonsumsi oleh publik. Kalau ada yang menyentuh istri saya, langkahi dulu mayat saya. Posesif itu. Bahaya posesif itu, nggak bisa. Sebab kita ini kan makhluk sosial. Pak. Apalagi yang punya status misalnya karir sosial. Seorang manajer, seorang top leader, atau seorang public figure, dia kan milik semua. Gitu. Misalnya kan posesif itu gini, tiba-tiba lihat status suaminya misalnya sedang berderet di foto dengan ada perempuan yang lain misalnya ya. Dalam satu momen resmi dan lain sebagainya. Datang posesifnya, datanglah misalnya cemburunya dan lain sebagainya. Yang ngerusak LDR itu posesif. Ada, tapi benar gitu. ada. Lah, bukan ada, malah banyak yang posesif seperti itu. Merusak ikatan pernikahan. Berikutnya adalah cemburu buta. Ini Cemburu tapi membuta, Pak. Cemburu tuh boleh karena bumbu rumah tangga. Tapi kalau cemburunya buta itu yang membahayakan. Gitu. Bahaya kalau sudah cemburu buta. Ya tadi cemburu buta itu gara-gara apa? Gara-gara posesif. Gitu. Suaminya tuh hanya milik dia sendiri. Suaminya megang handphone kelamaan hingga nggak marah. Istrinya sekarang sudah robah, ya bukan aku handphone. Misalnya. Itu namanya cemburu buta. Pakai minyak wangi, minyak wanginya juga dimarahin. Ngetik lama-lama di laptop. Oh, laptop ya. Sekarang istrinya bukan aku. Terus. Nah, ini posesif bisa melahirkan cemburu buta. Itu ngerusak LDR. Ya tapi yang namanya cemburu buta jangan hanya LDR, yang biasa saja bisa rusak kalau cemburu buta itu. Lalu berikutnya buruk sangka. Nah, ini suudon. Buruk sangka suudon. Oh, pasti di sana lagi senang-senang. Pasti lagi asik. Kenapa ditelepon nggak pernah diangkat? Tanya sinyal. Wah, seperti itu. Itu mah kan jangankan di LDR, di biasa saja kan jadi masalah. Gitu, buruk sangka yang seperti itu akan merusak menjadi predator rumah tangga. Jangan saja yang LDR-an, yang biasa saja akan rusak rumah tangga kalau buruk sangka itu. Makanya Umi yang di rumah gimana Ki? Jangan buruk sangka sama Abi. Abi itu di luar capek bekerja. Sampai rumah tuh ya Pak. Dikasih senyum. Senyum lah minimal senyum. Dikit aja. Dikit. Tong ambek-ambek
Oke, itu Ki. Berikutnya nih, Ki. Berikutnya predator LDRan itu adalah terhambatnya saluran komunikasi. Nah, itu Pak. Jadi kalau saluran komunikasi terhambat, LDR jadi masalah. Pasti Nah, itu jangan sih. terhambat, nyalurlah komunikasi itu. Kemudian berikutnya, lazimnya ada intervensi pihak ketiga. Desas-desus dari pihak ketiga, Nah, itu sih. nyinyiran dari pihak ketiga membuat komitmen yang sudah dibangun dalam ikatan rumah tangga karena LDRan menjadi runtuh. Runtuh. Maka hati-hati dengan pihak ketiga. Lalulah terakhirnya ada lahirlah apa yang disebut dengan selingkuh. Selingkuh. Selingkuh itu mohon maaf itu akan merusak LDRan. Diketahui ataupun tidak itu akan merusak LDRan. Gitu. Nah itu Ki, Iya. beberapa predator yang merusak hubungan LDR. Tuh, seperti itu guys. Gimana Ki? Hah? Apa? Gimana Iki? Gimana saya mah ya aman. Aman, Ren. Aman LDR. Kita Pulang. Enggak, semakin hari semakin mengerti. Semakin Hmm. naik kelas. Naik aja. kelas. Naik kelas. Cinta kita harus naik kelas. Naik kelas. Rumah tangga kita harus naik kelas. Oke, Ki. Ini Pak, solusi Islam dalam menjaga keluarga LDRan. LDR. Oke, nih pahami nih. Satu LDRan itu harus dipahami dalam Islam ini irama takdir Allah. Ya. Jadi Allah mentakdirkan rumah tangga kita harus LDRan. Jadi LDRan itu bisa jadi kehendak Allah. Inna kulla sa'in khalaqnahu biqadarin. Allah dalam menentukan segala sesuatu pakai kadar, pakai takaran yang pas. Mungkin pasnya untuk rumah tangga kita hari ini harus LDRan. Ini skenario Allah, pahami. Yes. Dan skenario Allah itu pasti yang terbaik bagi kita. Nah maka ini dianjurkan dalam Islam itu positive thinking. Positive thinking. Berpikir positiflah. Suami kita yang jauh itu dia mencari nafkah, dia mencari hidup bukan untuk dia tapi untuk kita semuanya. Gitu. Itu, Itu satu positive thinking, husnudzon, jangan suudzon. Satu Islam itu. Yang kedua, saling percaya dan saling menjaga. Percayalah gitu. Saling menjagalah. Percaya insya Allah suami saya tidak akan macam-macam. Ya. Karena dia pergi jauh juga untuk bekerja. Misalnya suami percayalah istri saya tidak akan macam-macam, banyak keluarganya yang menjaga, Iya. tetangga kita juga pasti ikut menjaga akan baik. Jadi saling percaya, lalu saling menjaga. Menjaga. Jaga diri kita agar suami kita juga dijaga. Gitu. Jaga diri kita untuk komitmen agar suami kita komitmen. Sebab kan hidup kita kan in ahsantum li anfusikum. Kalau kita hari ini menjaga diri kita tidak melakukan perselingkuhan dengan orang lain, maka suami kita juga akan dijaga oleh Allah gitu. Pasangan kita juga akan dijaga. oleh Allah. Lalu saling mengerti dan saling memperhatikan. Saling mengerti tuh gini, jika tiba-tiba suatu saat istri kita emosional di telepon, ngertilah, pahami. Gitu. Bisa jadi mungkin ada masalah, jangan pada saat marah ikut-ikutan marah juga. Lalu berikutnya Ki, solusi Islam kata Islam, ada prinsip tawasud. Tawasud itu jaga keseimbangan terutama dalam komunikasi. Komunikasi. Jadi komunikasi seimbang, maksud seimbang gimana? Tong terlalu sering teing telepon. Jadi Justru jangan terlalu sering, Pak. jangan terlalu sering, jangan terlalu jarang, Jangan. seimbang saja. Seimbang. Ini mah misalnya isuk-isuk terus nelpon, sayang udah bangun belum? Misalnya jam 7 udah sarapan belum? Jam 9 lagi ngapain? Jam 10 di mana? Aduh, terlalu sering juga ini jadi masalah. Dijadwal lah. Jadi terlalu sering jangan komunikasi itu supaya ada rindu. Terlalu jarang juga jangan supaya tidak ada buruk sangka. Nah, itu, Pak. Ya, oke, jadi seimbang. Lalu berikutnya nih, libatkan anak dalam komunikasi. Nah, itu sih obatnya, Mas. Pak. Obat utama LDRan tuh anak. Sok Iki, saya juga tidak mau bohong. Sok terbersit dalam hati pingin nakal. Tapi tiba-tiba inget ke anak perempuan saya, itu jadi kontrol pada diri saya. Misalnya saya punya anak saya, bagaimana kalau yang dimainin itu nanti anak saya? Kadang-kadang seperti itu, anak itu menjadi pengikat. Misalnya ketika kita akan marah, tiba-tiba ke anak, gimana kalau kita berpisah? Nanti anak-anak dengan siapa? Saya ingat kabudak. Pak. Ingat kabudak itu, maka libatkan anak dalam Sayang komunikasi. ciriknya. Iya, kalau ingat anak kan kita seperti itu. Disinilah, maka untuk yang LDRan, yang komunikasi itu bukan hanya ibu saja, bukan hanya bapak saja. Libatkan anak dalam proses komunikasi. Sebab biasanya orang mau berbuat nista ketika ingat pada anaknya, ngejadi ngerem. Dan itu rahasia semua. Ya. Omongan bapak-bapak yang nakal, ketika pergi jauh mau nakal, tiba-tiba ingat ke anak perempuannya, dia menjadi soleh.
Sejahat-jahat apapun orang, kalau ingat ke anak perempuannya, dia ngerem. Ngerem, Pak. Itu ngerem. Maka libatkan anak. Maka disebut anak itu kan kurota ayun tuh di sana. Penyejuk mata dan hati itu ngerem pada saat bapaknya melakukan hal-hal ini. Itu terus terang ketika saya ingat ke anak perempuan saya, terbersit hasrat untuk nakal, baik nakal dalam halusinasi maupun nakal dalam bentuk bayangan untuk berbuat sesuatu misalnya. Ketika ingat ke anak saya yang perempuan, itu menjadi benteng. Nah, libatkan anak dalam komunikasi. Lalu tentu hadirkan pasangan kita itu dalam doa terbaik kita. Jadi pas ada perdoa, hadirkan dalam doa. Dan berikutnya titipkan pada Allah. Nah itu, Pak. Kan istri kita punya Allah. Iya. Suami kita punya Allah. Nitipnya jangan ke ego, nitipnya jangan ke emosi, nitipnya pada Allah. Ku Allah pasti dijaga. Gitu. Ku Allah pasti dijaga. Itu Ki, solusi Islam bagi ibu dan bapak yang sekarang LDRan. Bagi pasangan muda yang baru nikah tapi harus berpisah, entah karena studi, entah karena profesi, entah karena apapun, jangan khawatir. Pasangan kita pasti dijaga oleh Allah dengan catatan kita dekat pada Allah. Kalian harus nonton Kulkas, coy. Saya jadi hostnya juga. Sangat ini ilmu-ilmunya, ya Pak, saya terapkan juga di rumah tangga gitu. Rumah tangga, betul. Ilmu yang dapat dari Kulkas itu, ya sangat menarik gitu. Kita akan membahas dua lagi, Pak. Betul. Antara sabar itu bisa jadi obat LDR. Dan yang satu lagi adalah doa-doa untuk LDR. Tapi kita bahasnya jangan di sini, Pak. Jangan di sini. Kita akan explore lagi sana ya. Kita explore lagi tempat yang lain Siap. karena luar biasa banyak sudut pandang kamera yang enak tempat Oke, ini. yuk kita lanjut. Yuk, kita lanjut. Yes. Oke, Pak. Oke. Kita akan membahas tentang sabar. Sabar itu bukan saya, Sagala Baru. Tukang sabar naik haji bukan? Bukan, Pak ya. Jadi sabar itu bisa menjadi obat untuk siapapun yang sedang LDR-an. Nah, itu Ya. Pak, bagaimana Pak menurutmu? Oke, kita naik dulu aja, Pak. Naik dulu. Oke, sabar itu saya ingin mengutip sabar itu kata-kata para filosof ya. Ya. Kata-kata para filosof ya. Sabar itu gini, Ki. Saya kutip contekannya. Sabar itu seperti ulat, gitu. Ketika ulat sabar, dia berubah menjadi kepompong. Ketika pompong sabar, dia berubah menjadi kupu-kupu. Jadi kupu-kupu yang indah itu adalah produk dari kesabaran. Sabar ketika jadi ulat, sabar ketika menjadi kepompong, lalu dia tumbuh menjadi kupu-kupu yang begitu indah. Sabar itu adalah seperti kaktus yang hidup di padang pasir yang tandus untuk menanti mekarnya bunga. Jadi kaktus di padang pasir hingga bunganya begitu indah, itu buah dari kesabaran. Kemudian sabar itu seperti bumi yang menanti hujan turun dari langit, kemudian menumbuhkan biji-bijian dalam perutnya. Jadi sabar dalam LDR-an itu media, sekali lagi, yang bisa membuat cinta kita menjadi naik kelas. Ya, sabar itu perlu ada gurunya. Kalau kemarin kita bilang guru kesabaran itu lidah mertua, sekarang profesor sabar itu LDR-an. Jadi LDR-an itu guru besar kesabaran dalam rumah tangga kita. Itu Ki. Jadi harus sabar ya. Sabar ya. Prosesnya. Kenapa harus sabar? Tadi sudut pandang orang yang beriman, LDR-an itu bukan kehendak kita, tapi skenario Allah. Kan Allah yang punya skenario ya, dalam hidup kita itu. Ya. Jadi harus tetap sabar, terus berprasangka baik, positive thinking. Itu udah pastilah, maksudnya ya pasti endingnya akan indah. Indah gitu, pasangan kita pasti akan dijaga. Kan dalam rumah tangga itu ada yang disebut dengan happy ending. Happy ending itu kenapa? Karena kita telah mampu melalui tahap-tahap yang berat dalam kehidupan rumah tangga kita. Maka ujung dari rumah tangga kita adalah happy. Bahagia. Nah, Pak, ada doa-doa, Pak. Doa-doa untuk LDR ini. Oke. Kita tadi kan mengawali bahwa LDR-an itu udah fakta klasik. Ya. Baginda Adam dan Ibunda Hawa ketika diusir dari surga ke dunia, dipisahkan dalam jarak yang cukup panjang dan waktu yang lama, maka keduanya berdoa. Paling tidak Nabi Adam alaihissalam yang berdoa ya. Kita kenal doa Nabi Adam itu dengan sebutan i'tiraf. I'tiraf itu apa artinya? Mengakui kedaliman pada dosa-dosa yang diperbuatnya, lalu dia memohon kepada Allah dengan sangat khusyuk. Itu seperti di Quran surah Al-A'raf ayat 23. Saya yakin kamu juga hafal. Doa yang bisa dipakai
pada saat jarak jauh nih, akui kedoliman diri kepada Allah dengan redaksi Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, dzalamna, sungguh kami telah berbuat dolim, anfusana pada diri kami, wa illam taghfir lana, kalau Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, wa tarhamna, jika Engkau tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami termasuk orang-orang yang rugi. Setelah Nabi Adam iktiraf mengakui dosa-dosa yang ia perbuatnya, dia tawadu di hadapan Allah, ada keajaiban. Akhirnya Adam dan Hawa yang dipisahkan sudah cukup lama itu dipersatukan kembali oleh Allah di salah satu bukit di kota Mekah yang namanya adalah Jabal Rahmah. Jabal itu artinya bukit atau gunung, rahmat itu artinya kasih sayang. Jabal Rahmah. Mudah-mudahan Ki, kulkas episode yang akan datang bisa ngambil gambar di Jabal Rahmah. Iki bawa istrimu, saya bawa istri saya, Rian bawa istrinya, Bren bawa istrinya, kemudian Ripan belum punya istri ya. Ajam belum punya istri ya. Dibawa Biu dan Riannya, dan Rapi juga tidak bisa dibawa karena belum punya istri. Nanti jangan lupa sama travelnya Halifatur. Karena itu adalah travel yang terbaik. Oke Ki. Alhamdulillah itu. Pak. Kita beres Pak. Beres nih, kita ngomong tentang LDR-an. Closingnya LDR-an. Jangan lupa tetap kita gabung kita di acara apa? Kulkas Kuliah Ringkas. Ringkas. Dan ingat Ki, pertanyaan tadi yang jawabannya disampaikan oleh saya jangan dianggap yang paling benar, nanya pada narasumber yang lain. LDR yang tadi saya sampaikan itu perspektif sempit keilmuan saya. Tetaplah diskusi dengan narasumber yang lain. Tapi tetap bergabung di mana? Kulkas. Jangan Kuliah Ringkas. Kuliah Ringkas. Jangan lupa untuk komen, share, subscribe ya Pak ya. Dan sebrek. Oke, tetap di Kulkas Kuliah Ringkas. Satu-satunya kuliah yang nggak bikin boring, nggak perlu pakai SKS, nggak perlu ngontrak SKS Pak. iya, dan nggak perlu bayar UKT. bayar UKT. Tapi meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas Pak Ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu atas bimbingan Wahyu Kulkas ngadam yo.